Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Warga Dayakolot, Kabupaten Badung mulai membersihkan sisa lumpur dan sampah yang menumpuk di jalan dan di dalam rumah akibat banjir bandang yang melanda kemarin. Meski Lebaran masih 2 pekan lagi, namun sejumlah warga ibu kota mulai mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Zinkanila. Kita awali informasi pertama hari ini pemirsa, tawuran dan perang petasan 2 kelompok pemuda antar kampung di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten membuat warga resah dan terganggu. Kedua kelompok pemuda antara Kampung Jatake dan Kampung Kadu Sirung saling serang dengan menggunakan petasan dan batu, bahkan saling adu jotos. Kerap terjadi setiap hari di bulan Ramadan. Tawuran terjadi dipicu oleh saling ejek usai sahur. Hingga kini aksi tawuran tidak menelan korban jiwa. Warga pun berharap adanya petugas untuk melakukan penjagaan rutin di lokasi yang dijadikan tawuran perang petasan. Pemirsa, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava dan kegempaan yang cukup tinggi. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih tinggi. Sejak pukul 12 malam hingga 12 siang waktu Indonesia Barat hari ini, teramati Merapi mengalami kegempaan guguran 55 kali. Gempa fase banyak atau hybrid 64 kali, dan gempa tektonik jauh 1 kali. Pada periode tersebut, Gunung Merapi juga teramati meluncurkan 6 kali guguran lava ke arah barat daya atau Kali Kerasak, Kali Bebeng, Kali Sat, dan Kali Putih dengan jarak luncur maksimum 1,6 km. Balai Pendidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta menghimbau warga agar menjauhi daerah bahaya yang sudah direkomendasikan. Hingga kini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa, keluarga anak korban kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur, AKBP Fajar Widya Dharma Sumaat Maja, menuntut pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Pihak keluarga sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya berusia 6 tahun, apalagi pelaku seorang Kapolres. Kasus kekerasan seksual anak dengan tersangka mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Sumaat Maja membuat pihak keluarga korban sangat terpukul. Hal ini terungkap setelah Lembaga Perlindungan Anak NTT dan sahabat saksi korban NTT menemui keluarga dan korban. Ibu korban sangat terpukul dan tak menyangka anaknya yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual AKBP Fajar. Dan mereka sangat menyesal karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, apalagi seorang pimpinan, seorang Kapolres. Jadi itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal sehingga mereka menuntut untuk harus memberikan hukum yang seberat-beratnya dan mohon dukungan untuk semua pihak.
Pihak keluarga juga meminta polisi menindak wanita yang membawa anaknya menjadi korban AKBP Fajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pemirsa, jalan provinsi penghubung Garut Kota menuju Pamengpeuk, Jawa Barat yang diterjang banjir lumpur dan tanah mulai dilakukan pembersihan. Kemacetan masih terjadi karena laju kendaraan harus diberlakukan buka tutup secara bergantian. Pasca diterjang banjir lumpur luapan Sungai Ciseru pada Sabtu sore kemarin, akses jalur provinsi penghubung kota Garut Pamengpeuk masih tertutup material tanah dan lumpur. Petugas PUPR menurunkan alat berat agar tumpukan lumpur dan tanah yang menutup badan jalan bisa segera disingkirkan. Selain itu, Pemda Garut akan melakukan kajian untuk menangani bencana ini. Bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu yang dekat dan juga nanti yang panjang, artinya short term dan long term, supaya nanti ke depan tidak terjadi lagi bencana di daerah ini. Sebelumnya, banjir luapan Sungai Ciseru pada Sabtu sore merendam jalan provinsi penghubung kota Garut menuju Pamengpeuk. Banyak kendaraan yang terjebak lumpur sehingga mogok di tengah jalan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Pemirsa, ratusan warga korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah banjir bandang menerjang pemukiman mereka di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung pada Sabtu sore kemarin. Banjir bandang yang menerjang kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga Minggu siang tadi belum kunjung surut. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga sempat mencapai hingga 1 meter lebih. Kondisi banjir membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu lokasi pengungsian warga korban banjir adalah bangunan Masjid SMP Negeri 1 Dayakolot. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan pakaian layak dan makanan siap saji untuk anak-anak yang menjadi korban banjir. Bu, udah ada bantuan belum? Tadi malam sih langsung gercep ini kayak sama ini bantuannya. Sudah ada sih gercep. Ini yang diperluin apa Bu untuk pengungsian sendiri? Beak. Air minum, ya, terus bajunya kita belum banget. Ini nggak ada soalnya yang benar-benar. Makanan bayi juga Bu ya? Tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot pada Sabtu sore kemarin jebol. Hal tersebut diakibatkan volume air Sungai Cikapundung yang meningkat sehingga meluap. Curah hujan tinggi memicu air sungai meluap. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan saat arus deras luapan Sungai Cikapundung menerjang masuk ke rumah warga. Permukiman warga di 3 wilayah rukun warga Kecamatan Dayakolot terdampak banjir bandang akibat jembolnya tanggul Sungai Cikapundung sepanjang 40 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, akibat tanggul Sungai Cikapundung yang jebol, ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Untuk mengetahui kondisi di lokasi pengungsian warga banjir, sudah ada rekan kami Endra Kusuma. Selamat malam, Endra, silakan dengan laporan Anda. Dan bagus aktivitas dapat kami dapatkan dari perkembangan tim ya. Sejauh ini akibat jebolnya tanggul Cikapundung yang berada di RW 17 dan tanggul dua tanggul ini sebenarnya kondisinya ini ada di RW 5 juga membuat sekitar 3 RW memang cukup berdampak cukup meluas karena hampir sekitar 259 kakak dan atau sekitar 779 jiwa yang terdampak. Situasi ini pun memang membuat sejumlah warga pun yang memang
kalau dilihat dipantau tadi di sore, lumpur begitu tebal membuat warga pun memang kesulitan hingga dia lebih memilih mengungsi di tempat yang lebih nyaman karena ada kekhawatiran juga ada hujan untuk turun kembali. Dan untuk di kawasan saya berdiri ini, di kawasan SMP 1 Dayakolot ini memang ada sekitar 46 kakak atau sekitar 150. Cikapundung yang jebol, ratusan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini memang masih Pemirsa, di bulan Ramadan tahun ini Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menggelar kegiatan Indonesia Khataman Al-Quran. Selengkapnya hanya di kabar utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. Di bulan Ramadan tahun ini Masjid Istiqlal Jakarta Pusat menggelar kegiatan Indonesia Khataman Al-Quran. Program yang juga diusung Kementerian Agama RI ini bertujuan meningkatkan kebersamaan umat Islam Indonesia dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran. Sebanyak 350.000 hataman Al-Quran akan dilaksanakan dalam sehari pada malam Nuzulul Quran. Rangkaian acara sudah dimulai sejak Minggu pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan sistem pembagian kelompok hataman yang dibagi per juz Al-Quran. Program Indonesia Khataman Al-Quran bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan umat Islam Indonesia dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran. Sementara itu, pemirsa, Partai Golkar malam ini menggelar peringatan Nuzulul Quran di Masjid Ainul Hikmah, Komplek Kantor DPP Partai Golkar. Peringatan Nuzulul Quran di Masjid Ainul Hikmah, Kantor DPP Partai Golkar akan dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, serta Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Acara diawali dengan buka puasa bersama, sholat maghrib dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih, serta diakhiri oleh tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Kegiatan ini dihadiri pula oleh 60 hafiz khatam Al-Quran dari 60 pondok pesantren. Pemirsa, untuk mengetahui pelaksanaan peringatan Nuzulul Quran di Masjid Istiqlal dan di Masjid Ainul Hikmah, kantor DPP Partai Golkar, kita terhubung dengan reporter TV One Rizka Salsabila di Masjid Istiqlal serta Felicia Amelinda di Masjid Ainul Hikmah. Kita ke Rizka terlebih dahulu di Istiqlal. Silahkan Rizka. Ya, Zinka dan juga pemirsa, bisa didengarkan dari layar kaca Anda juga dilihat di belakang saya ini tengah melaksanakan tilawah Al-Quran. Kalau bisa didengar, ini merupakan juz 30 yang mana juga akan menjadi khataman terakhir dari Nuzulul ataupun Indonesia Khataman Al-Quran di malam Nuzulul Quran di Masjid Istiqlal ini. Adapun rencananya atau memang pesertanya ini ada sekitar 350.000 peserta di seluruh Indonesia, yang mana di Jakarta sendiri ini ditargetkan mencapai 6.000 sampai dengan potensi sebanyak 16.000 peserta yang ikut menghatamkan Al-Quran, yang mana tidak hanya dilakukan di Masjid Istiqlal namun beberapa titik di Indonesia lainnya, dan juga dilakukan secara online bagi peserta yang telah mendaftar, yang mana juga ini nanti sebagai penutup akan dianugerahkan
dianugerahkan ataupun memecahkan rekor muri sebagai kegiatan khataman terbesar di Indonesia di tahun 2025 ini. Yang mana acara ataupun ini sudah dimulai sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat atau sekitar ba'da subuh, yang mana menjadi kick off ataupun awal mula acara ini hingga pada malam hari ini yang nantinya sebagai menjelang malam Nuzulul Quran, yaitu tanggal 17 Ramadan atau 17 Maret 2025. Yang mana juga pesertanya ini tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga ada ASN dari Kemenak dan juga mereka dari kelompok Majelis Taklim yang kira-kira sebanyak 7.000 peserta yang mengikuti kegiatan di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu, pada momentum Nuzulul Quran ini juga sebagai meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia kepada, terutama umat Islam, kepada terhadap Al-Quran, kemudian juga mendorong kegiatan ataupun kesadaran sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan juga lainnya, yang mana juga menjadi gerakan keislaman yang lebih luas dan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Sementara itu demikian, Zinka. Baik, kita beralih dari Rizka Salsabila di Istiqlal ke Felicia Amelinda di Masjid Ainul Hikmah, kantor DPP Partai Golkar. Silahkan, Felicia. Ya, Zizi dan juga pemirsa, benar sekali bahwa peringatan Nuzulul Quran yang tengah dilaksanakan oleh Partai Golkar, tepatnya di masjid yang berada di kompleks kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat, ini sudah berlangsung atau tengah berlangsung, yang mana tadi sudah dibuka dengan buka puasa bersama dan juga sholat maghrib berjamaah yang langsung dipimpin oleh Imam Syekh Abdurrahman Al-Aushi. Dan juga saat ini pemirsa, seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, di belakang saya ini tengah dilakukan sholat tarawih berjamaah. Tadi juga sudah diawali dengan sholat isya setelah sholat maghrib. Kemudian juga tadi juga sudah ada tokoh-tokoh dari kader Partai Golkar yang sudah hadir, seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, kemudian juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar yakni Abu Rizal Bakri, dan juga sejumlah kader kader Golkar lainnya seperti Mutia Hafid, kemudian juga Dito Aryo Tejo, dan juga sejumlah kader lainnya. Dan saat ini pemirsa, ini nanti setelah sholat tarawih ini akan dilaksanakan sholawat yang diiringi oleh Zehab Gambus, kemudian juga nanti akan dilanjutkan dengan laporan dari Ketua Panitia Nuzulul Quran Partai Golkar yakni Nusron Wahid, dan juga nantinya akan ada pembacaan ayat Al-Quran yang dilakukan oleh 60 hafiz hataman Al-Quran oleh Qori Internasional. Dan setelah itu nantinya akan ada juga sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia, dan ditutup nanti dengan tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Anwar Zahid. Dan pemirsa, memang untuk Nuzulul Quran Partai Golkar ini memang sudah dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, terutama ini di setiap tahunnya, yang mana Nuzulul Quran ini memang dilaksanakan setiap 17 Ramadan. Dan untuk tahun kemarin ini memang mengusung tema atau pesan yang disampaikan yakni kemenangan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan dan juga ini merupakan kemenangan bagi Partai Golkar. Dan nantinya kami juga akan mendengar langsung kata sambutan dari Ketua Umum Partai Golkar yakni Bahlil Lahadalia mengenai bagaimana esensi dan juga tujuan dari Nuzulul Quran yang dilaksanakan pada hari ini. Demikian Zinka, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Felicia Amelinda dari kantor DPP Golkar, dan sebelumnya juga ada rekan Rizka Salsabila. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Lebaran masih 2 pekan ke depan, namun sejumlah warga sudah mulai mudik lebih awal pada akhir pekan ini. Selengkapnya hanya di Kabar Utama. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Jelang arus mudik Lebaran tahun ini, pihak Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten melengkapi pemeriksaan barang calon penumpang dengan mesin deteksi baru Automated Tray Return System atau ATRS. Alat tersebut merupakan sejenis mesin X-ray baru yang baru dioperasikan di Terminal 3 domestik. X-ray 3 dimensi ini mampu melihat volume isi tas dengan visual yang jelas. Selain itu, mampu mendeteksi alat atau bahan kimia yang membahayakan penerbangan. ATRS mampu meningkatkan kapasitas 300%, yang semula hanya 215 tray per jam menjadi 645 tray per jamnya.
Dengan ditingkatkan fasilitas pemeriksaan X-ray, diharapkan tidak ada antrian yang mengular di area security checkpoint. Pemirsa, jelang arus mudik tahun 2025, Terminal Terpadu Pulau Gebang melakukan pemeriksaan uji kelayakan kendaraan bus untuk beroperasi pada angkutan mudik Lebaran 2025. Diprediksi jumlah pemudik di Terminal Terpadu Pulau Gebang mencapai lebih dari 5.000 orang. Terminal Terpadu Pulau Gebang melakukan pemeriksaan rem cek uji kelayakan terhadap bus-bus yang akan beroperasi pada angkutan mudik Lebaran 2025. Yakni kelengkapan surat pemilik bus, masa berlaku kendaraan, ban kendaraan, pintu darurat, alat pemadam api ringan, dan alat pemecah kaca yang dimiliki kendaraan bus. Ya untuk surat-suratnya ya itu semuanya harus hidup semua. Kalau nggak hidup saya berangkatin. Kayak gitu. Terus apakah ada stiker khusus yang untuk membedakan kendaraan yang lolos rem cek atau tidak begitu Pak? Oh ada itu Mbak, kalau masalah itu ada dari pihak stiker itu ada. Setelah di rem cek dulu, dinyatakan itu mobil itu lolos baru dipasang stiker demikian. Hari ini terdapat 347 penumpang yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang dengan total 64 unit kendaraan bus. Puncak mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 dan 28 Maret 2025 mendatang, dengan jumlah pemudik diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Adapun tiket bus antar kota antar provinsi yang paling diminati yaitu tujuan Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, dan Madura. Dari Jakarta, Sekarwanda, Taufik, TV One mengabarkan. Lebaran masih 2 pekan ke depan, namun sejumlah warga sudah mulai mudik lebih awal pada akhir pekan ini. Fenomena ini antara lain terjadi di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari pantauan tim TV One, suasana Stasiun Pasar Senen hari Minggu ini masih lengang. Belum terjadi lonjakan jumlah penumpang, khususnya para pemudik Lebaran. Namun sudah ada juga beberapa pemudik yang mengaku pulang ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari kondisi ramai menjelang Lebaran nanti. Mereka yang mudik awal umumnya kaum ibu rumah tangga karena para pekerja saat ini belum memasuki masa libur Lebaran. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen, kita simak laporan langsung Celia Alexandra di sana. Selamat malam Celia, apakah malam ini sudah ada warga yang pulang kampung dan bagaimana persiapan stasiun untuk menghadapi arus mudik nantinya? Baik, selamat malam Zinka dan juga pemirsa. Kalau malam hari ini kami pantau langsung, seperti pertanyaan Anda tadi, bagaimana kemudian lonjakan penumpang, kemudian bagaimana kemudian persiapan dari PT KAI jelang mudik Lebaran di tahun 2025 kali ini. Kami lihat memang moda transportasi dari kereta ini masih banyak diminati oleh para pengunjung. Seperti Anda bisa lihat saat ini memang banyak sekali yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Tetapi hingga hari ini masih belum terjadi lonjakan yang begitu signifikan, Zinka dan juga pemirsa. Kalau kita ketahui bersama, memang PT KAI ini sudah menyediakan sekitar 1.013.800 tiket atau sebanyak 1.858 perjalanan, termasuk juga dengan perjalanan kereta api tambahan untuk mudik tahun 2025 ini. Ada sebanyak 362 perjalanan tambahan yang dilakukan, termasuk juga ada 182.000 tiket yang dipersiapkan tambahan dari tiket yang memang sudah dipersiapkan oleh PT KAI. Dan hingga kini pemirsa, dari 1 juta tiket tersebut ini terbagi di Daop 1 atau daerah operasional 1 untuk stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir. Ini terbagi di stasiun Pasar Senen sebanyak 566.000 tiket dan untuk stasiun Gambir terdapat 447.000 tiket untuk keberangkatan di mudik kali ini. Dan untuk okupansi penjualan tiket hingga kini, Zinka dan juga pemirsa, sudah sebanyak 55%,
terbagi 62% sudah terjual untuk tiket di stasiun Pasar Senen, dan 43% ini sudah terjual di daerah atau stasiun Gambir. Hingga kini pemirsa, memang kalau kami melihat dan juga pantauan langsung dari PT KAI, lonjakan penumpang akan terjadi di sekitar tanggal 22 Maret tahun 2025. Kalau kami pantau dari situs yang sudah diberikan juga siaran pers dari PT KAI, bahwa hingga kini nantinya lonjakan penumpang khususnya di stasiun Pasar Senen akan terjadi di tanggal 22, 23, 24, 30, 31 dan juga tanggal 1, di mana tiket tersebut sudah terjual 100 sampai dengan 101% tiket yang sudah terjual untuk stasiun Pasar Senen. Sedangkan untuk stasiun stasiun Gambir ini sudah terjual sekitar 100% untuk tanggal 28 dan juga 29 Maret 2025 kali ini. Dan Zinka, untuk meningkatkan kenyamanan memang PT KAI juga mengurangi kapasitas untuk kelas ekonomi, khususnya yang sebelumnya 106 kursi ini dikurangi menjadi 72 kursi untuk kemudian memberikan kenyamanan kepada para penumpang atau pemudik yang melakukan mudiknya di Lebaran kali ini. Sementara demikian, saya kembalikan ke Zinka. Baik, terima kasih Celia Alexandra mengabarkan langsung dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan orang di Maluku Utara curi start dengan mulai mudik sejak hari ini. Para pemudik mengaku keberangkatan lebih awal untuk menghindari kehabisan tiket dan antrian panjang saat puncak arus mudik Lebaran. Lalu bagaimana dengan wilayah lain? Apakah pemudik sudah mulai bergegas ke kampung halamannya? Curi start, ribuan warga memilih mudik lebih awal. Para pemudik ini mulai meninggalkan Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara mulai hari ini. Para pemudik ini memilih curi start awal keberangkatan agar cepat tiba di kampung halaman, serta menghindari kehabisan tiket dan antrian panjang ketika puncak mudik tiba. Puncak arus mudik di wilayah Maluku Utara diperkirakan terjadi pada tanggal 18 dan 23 Maret 2025. Pertengahan bulan puasa ini, volume penumpang di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan mulai mengalami peningkatan. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan dan kelangkaan tiket yang biasanya terjadi sebelum Idul Fitri. Sekitar 500 pemudik asal Balikpapan, Kalimantan Timur tiba di Pelabuhan Parepare dengan menggunakan satu kapal swasta. Para penumpang umumnya warga Sulawesi Selatan yang bekerja di Pulau Kalimantan. Sementara di Yogyakarta, persiapan jelang puncak arus mudik Lebaran sudah dipersiapkan berupa kesiapan sarana dan prasarana di moda transportasi kereta api. PT KAI Daops 6 Yogyakarta akan mengoperasikan 25 KA reguler dan 11 tambahan, terdiri dari 7 KA jarak jauh tambahan. Penjualan tiket Lebaran dimulai setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk keberangkatan H-45 melalui aplikasi Akses by KAI, website resmi maupun online travel agent yang bermitra resmi dengan KAI. Untuk mengoptimalkan pelayanan angkutan Lebaran, KAI Daops 6 telah menambahkan personel tambahan mulai dari petugas kebersihan dan keindahan, petugas OTC hingga petugas cuci kereta yang tersebar di 24 stasiun dan 25 KA reguler. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, warga di Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten memperingati tradisi ngupat atau membuat ketupat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali di Kabar Utama. Warga di Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten memperingati tradisi ngupat atau membuat ketupat. Warga membuat ketupat dan lepet dari daun kelapa muda. Ketupat yang berisi beras serta lepet direbus di atas tungku api selama 3 sampai 4 jam hingga mengeluarkan aroma khas. Warga juga menyebut tradisi ini sebagai kunutan. Nantinya ketupat dan lepet dibawa ke masjid untuk doa bersama usai tarawih dengan harapan mendapat keberkahan saat puasa.
Pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia (TBK) memberikan santunan kepada 4.444 anak yatim dalam rangka merayakan ulang tahun BSI ke-4 tahun pada Jumat 14 Maret 2025 di Jakarta Convention Center. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) mengadakan gelaran santunan kepada 4.444 anak yatim yang datang dari berbagai yayasan pada Jumat 14 Maret 2025 yang bertempat di Jakarta Convention Center. Pemberian santunan kepada 4.444 anak yatim ini bertepatan dengan ulang tahun PT Bank Syariah Indonesia ke-4 tahun. Jadi salah satu acara atau event yang kita lakukan untuk merayakan milad ini tidak hanya yang sifatnya terkait dengan internal kita, pesta karyawan dan sebagainya, tapi kita juga punya acara besar yang kita sebut namanya santunan kepada anak yatim. Jadi santunan anak yatim ini sudah kita lakukan ini tahun keempat. Jadi pada saat BSI milad pertama itu kita lakukan acara dengan 1.111 anak yatim. Milad kedua 2.222, milad ketiga 3.333, dan milad keempat 4.444. Ini adalah bagian dari upaya kita dan juga keinginan yang dilakukan oleh BSI untuk berbagi ya kepada anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan dari kita. Itu bahagia, ramai. Tahun ini lebih ramai dari tahun lalu. Ya. Pemberian santunan kepada anak yatim tersebut merupakan bentuk rasa syukur PT Bank Syariah Indonesia atas kinerja tahun lalu. Dengan adanya pemberian santunan kepada 4.444 anak yatim, PT Bank Syariah Indonesia berharap gelaran ini dapat terus berlangsung ke depannya dan mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari sahabat PT Bank Syariah Indonesia. Mas Andri. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kabar utama akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar utama. 2 pekan jelang Lebaran, pusat perbelanjaan Tanah Abang mulai dipadati pembeli yang akan berburu baju muslim untuk menyambut Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Pasar terbesar se-Asia Tenggara tersebut masih menarik minat pembeli maupun para wisatawan belanja lantaran memiliki harga yang terjangkau. Berikut laporan reporter TV One Atika Harahap dan juru kamera Dimas Ramadan dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pemirsa, nggak kerasa 2 minggu lagi kita masyarakat muslim ini menyambut Lebaran Idul Fitri 2025. Dan pantauan kami sejak pagi hari tadi di pusat perbelanjaan Tanah Abang ini sudah sangat dipadati oleh masyarakat. Tentunya saya pun nggak mau kalah ya pemirsa. Saya dari tadi sudah memilih beberapa baju muslim yang akan nanti saya beli untuk diri saya pribadi dan juga keluarga saya di kampung. Dan sudah ada beberapa baju yang sudah saya pilih karena memang informasinya adalah tren di baju muslim tahun 2025 ini adalah baju muslim yang berwarna, ini apa Mbak tadi namanya? Emerald. Ini saya beli untuk saya pribadi, dan dari satunya warna abu-abu tadi saya cukup melihat tertarik begitu ya untuk ibu saya di kampung. Mbak, saya mau nanya dong Mbak, kalau di tahun ini tren baju muslim yang paling banyak diburu oleh masyarakat itu seperti apa Mbak? Yang seperti biasanya kayak yang seperti yang gradasi modelnya, contohnya tahun ini tuh yang modelnya berpayet di sini kan. Dari modelnya tuh ada yang sage, emerald, biasanya yang tahun ini tuh coklat yang mahogani gitu kan. Yang buat minggu-minggu ini tuh sebelum puasa tuh ya udah pada habis tuh warna burgundy kan. Iya, terus sekarang tuh katanya tuh yang tren-tren di TikTok tuh kan ganti warnanya tuh yang coklat mahogani itu kan. Kemungkinan ada 3 warna sih, emerald, coklat mahogani sama burgundy. Ini tadi pemirsa yang saya pilih untuk mama saya di rumah, baju muslim sekaligus udah include dengan hijabnya. Jadi ini cukup lengkap untuk masyarakat muslim yang nantinya akan memenuhi Idul Fitri, yang pastinya ini juga ikut trennya ya yang saya mau beli. Dari Jakarta, Tika Harahap, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru tanah air. Kami hadirkan untuk Anda sebagian diantaranya dalam rangkuman kabar berikut ini.
Keluarga anak korban kekerasan seksual yang melibatkan mantan Kapolres Ngada, Nusa Tenggara Timur AKBP Fajar Widyadharma Sumaatmaja menuntut pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Ibu korban sangat terpukul dan tidak menyangka anaknya yang masih berumur 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual AKBP Fajar. Pihak keluarga juga meminta polisi menindak perempuan yang membawa anaknya menjadi korban AKBP Fajar. Ratusan warga korban banjir mengungsi ke tempat lebih aman setelah banjir bandang menerjang permukiman mereka di Kecamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul Sungai Cikapundung di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Dayeh Kolot pada Sabtu sore kemarin. Saat hujan deras, volume air Sungai Cikapundung meningkat sehingga meluap hingga membanjiri permukiman warga. Meskipun Hari Raya Idul Fitri masih 2 pekan ke depan, namun di akhir pekan ini sejumlah warga sudah mulai mudik lebih awal. Di Stasiun Senen Jakarta Pusat, beberapa pemudik yang pulang ke kampung halaman lebih awal mengaku memilih mudik saat ini untuk menghindari kondisi ramai mendekati hari Lebaran nanti. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, demikianlah kabar utama malam ini. Saya Zinkanila, mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.